Tapi bagaimanapun ya kita harus optimis lah ya menatap masa depan. Ya, Jangan terlalu menggantungkan hidup kita sama orang lain. Asik. di dalam. Yang udah kita udah percaya ditusuknya terakhir. Asik. Tumben-tumbenan nih kita lagi di luar. Ini ada yang mungkin yang sebelah kiri saya udah pada kenal kali ya. Ada yang pernah nonton video sebelumnya. Yang satu lagi boleh kenalan dulu mungkin nih. Biasa panggilan Bang Mario. Bang Mario. Nama panjangnya Mario toh. Dengar-dengar nih yang megang Tanjung Priok nih, Bang Mario. Berarti Pak Marioto ini adalah penguasa di Jakarta Utara. Iya sih. Nah, gimana nih Pak Marioto sekarang RK jalan-jalan? Jalan-jalan. Kemarin kemana aja nih Pak Marioto nih? Kemarin sibuk kampanye. Oh Ya kan? Kampanye apaan? RK. RK. Namanya RK, relawan kita. Relawan. Jalan-jalan. Kita tadi menikmati suasana Jawa Barat. Suasana Jawa Barat. Kebetulan kita lagi ada di Jalan Raya Puncak sekitarnya kan. Jalan-jalan kita ke arah Puncak di sekitarnya. Berarti Puncak masih jadi tujuan destinasi Masih wisata. keren. Masih keren ya. Masih keren. Masih relevan lah. Masih relevan. Ada kambing guling juga kayaknya tadi malam ya. Oh iya. Ah lu nggak ada lu semalam. Gua Mana? Di bagian amisnya doang gua. Sama tulang ada di situ. Iya. Nah, Iya. ini gimana sih daerah mana? Gue lupa deh. Ini di Cilember. Cilember. Makanya nih kalau nanti di kamera kedengaran suara air ya emang kita dekat sama dekat sungai. sungainya. Back to nature ya. Dekat sungai dan nggak bisa dibohongin emang. Suasana natural lah. Emang yang kita cari sih. Semua yang natural, yang nggak disetting-setting ya. Nah, mungkin mau ngobrol nih sama Om Marioto dulu nih. Siap. Om Marioto nih kan baru ketemu kita. Baru ketemu. Udah kenal belum? Belum. Belum. Tadi udah kenalan sih, namanya Mario. Marioto. Panggilannya Om Mario. Katanya Om Marioto ini pensiunan TNI ya? Dikit. Dikit. Tengjen kita. Tetangga jenderal. Gak janjian nih baju bisa sama. Wah, ijo-ijo nih ngeri nih. Nah, Om Marioto nih, kemarin kan berarti ikut milih di Jakarta. Iya. Gimana tuh suasana di utara? Iya. Jadi kalau nge-review tentang perjalanan kampanye, perjalanannya seru ya, seru perjalanan. Cuman agak sedikit kurang nikmati akhir ya. Iya. Sebetulnya kita masih pengen ada waktu yang lebih luang lagi untuk perpanjangan kampanye ya. Ada 2 putaran keren lah ya. Entah alam gaib mana yang tiba-tiba memutuskan 1 putaran. Kita nggak ngerti itu alam gaibnya. Kita masih ngarepin tuh 2 putaran padahal. Karena di Cilincing itu masih menang. Masih menang. Om Marioto datang ke Cilincing. Enggak. Enggak datang aja gua menang. Berarti kalau datang Menang se-Jakarta Utara gua. Wis. Gitu keren kan. Kalau Jakarta Utara keren. Tapi antusiasme pemilih di Jakarta Utara kan secara umum kan kayaknya besar banget yang nggak datang tuh ya. Kalau di utara gimana tuh Bang? Ya kalau persoalan antusiasme itu kan sebetulnya bahwa kesiapan masyarakat mengikuti proses pilkada seperti kemarin itu kan sepertinya sama di musim-musim yang lain ya. Kalau panitia tuh antusias, tentunya masyarakat antusias. Kalau saya merasa sepertinya ini ada rasa tidak antusias di kepanitiaan pemilih sehingga masyarakat tidak antusias. Misalnya kalau sosialisasi pilkada itu berjalan baik gitu kan, saya pikir masyarakat greget juga ya kayak kemarin kan misalnya pilkada sebelumnya gitu kan gregetnya ditimbulkan oleh panitia harusnya kan di media rame, rame. Jadi antusias rame gitu, jangan ramenya di akhir tiba-tiba batal 2 putaran itu yang bikin rame. Tapi kan intinya tetap rame Om. Kenapa? Yang penting rame kan? Akhir doang. Di awalnya nggak seru. Jadi masyarakat kurang antusias. Saya sih berpikir begitu ya. Ini harusnya ada peran panitia
membangun antusias masyarakat untuk hadir pada proses pilkada. Iya. Harusnya begitu. Jadi kalau ada yang bilang ini gara-gara calonnya kurang menarik, panitianya kurang menarik gitu. Iya. Kalau Bang Daus gimana Bang di Jakarta Barat? Situasinya mirip-mirip apa Di barat itu kalau dibilang sepi sama ya? sepi juga gitu. Tapi barat itu kan multi etnisnya tinggi ya. Ya. Itu dari apa namanya, dari pilkada-pilkada yang dulu juga dia ada ininya lah, ada yang bikin beda di barat Ya. gitu. Nah, tapi kalau nyambung yang dibilang Om Mario tadi sebenarnya ya betul juga, relevan ya. Kita kan sekarang diborong semua ya 3 kali ya pemilu ya. Ya. Terakhir mungkin orang udah pada ini kali, udah pada jenuh. Iya. Harusnya lebih food fatigue. Oh, iya. Udah pada jenuh lah. Gitu. harusnya dengan kondisi kayak gitu panitia lebih antusias ya. Iya, lebih untuk bisa kreatif ngajak, dia. iya, lebih kreatif Sajarnya lagi. lebih kreatif. Karena kondisinya emang udah maraton kan, pemilihan lagi Harusnya jadi kan harus panitia itu berpikir kemarin habis pilpres, pileg, nah dia harusnya punya formula, Iya. ya kan? Bagaimana pilkada ini juga menjadi menarik, Hmm. karena kan Iya, ini iya, sisa-sisa tenaga. betul. Iya. Kalau dia kerjanya biasa-biasa aja, dapatnya biasa kayak gitu. Biasa. Iya, Kejenuhan masyarakat harusnya juga dipertimbangkan, nih nggak? Iya. Jangan hanya sekedar proses formalitas, kertas Betul. suara siap, bilik suara siap, panitia siap. Tapi proses-proses itu harus dipikirin. Jadi jangan kerja-kerja formalitas, juga kerja-kerja yang Berarti kesannya kalau sekarang itu ya kerja asal ya udah gua kerja nih. Iya. Gua ada tuntutan kerja, gua kerja. kelihatannya gitu. Kelihatannya begitu. Masanya kan pendek ya. Masa Iya. kampanye tuh pendek. Pendek. Kalau ditanya ke calon-calon juga ya, apalagi calon kita Bang RK belum semua pelosok Jakarta tuh dia kunjungin. Padahal sehari udah berapa titik tuh ya? Iya, padahal juga udah banyak. Belasan Tapi belum titik, selesai ya. juga. Iya. Ya mungkin karena itu kali ya. Antusiasnya kurang, panitianya kurang, padahal anggarannya ada. Ada. Duitnya lumayan itu, dana hibahnya tuh ke KPU kan. Ya. Kalau Bisa- dibeliin minyak sampai kepleset teset. Iya, jangan itu tuh. Banjir itu. Jadi pemilihnya itu pada kepleset. Iya. Kebanyakan Jadi minyak. kelewatan ke TPS ya, gara-gara kebanyakan minyak. Dana hibah tuh kalau dibeliin tanah bisa banyak. Weh, tanah Bener nggak, Bang lagi. Daus? Iya, dana hibah itu bisa ngebangun rumah sakit itu di Iya, Cakung tuh. Kan dua-duanya pada ngomong gitu tuh. 01 janjiin bikin rumah sakit di Cakung, 03 juga. Tapi udah diukur belum Bang Daus? Belum ya? Hah? Iya. Pilihannya banyak. Bisa pakai aset yang udah ada, lahan yang belum dipakai. Jadi bisa belanja. Siapapun gubernurnya yang ngukur Bang Daus. Bang soalnya. Daus. Bener. Jadi kosong. Tergantung nanti pengadaannya sama pengadaan langsung apa Waduh. pakai penetapan lokasi. Kalau Asik. pakai penetapan lokasi, ini gubernur harus ada dulu Iya. syaratnya. Iya. Karena dia tanda tangan penetapan lokasi. Apa sih? Kalau urusan gitu apa? Aman lah. Berarti kalau ada penetapan harus ada penertiban. Oh iya. Nah, Iya. Bang Daus nih, kalau buat Bang Daus kan tahu banget nih tanah mulai dari petak bidangnya gimana, mungkin dari strukturnya gimana. Ini kan dua-duanya nih kemarin tuh 0103 mau bangun rumah sakit di Cakung. Iya, Itu tanahnya ada. ada. Harus ada penertiban dulu apa enggak tuh? Enggak ya. Kalau di timur itu saya lihat stok tanahnya ada. Pilihannya banyak. Ada tanah yang memang udah punya Pemda aset tapi belum dipakai. Ada tanah yang mungkin dia tanah tidur ya. Selama ini tidak digunakan. Itu bisa diperjelas dulu ke BPN. Nah, kalau Pemda kan dia yang mengelola karena kan Pemda yang punya rencana detail tata ruangnya. Jadi mudah sebenarnya. Dan memang yang dibutuhkan cuma satu, political will aja Politik. dan berdampak ke anggaran untuk merealisasikan itu. Itu aja. Nah, berkaitan dengan bicara penertiban nih, kita lagi di puncak kan, Oh iya. belum lama kan kita disuguhkan berita tentang penertiban areal puncak nih ya.
sepertinya sih kalau menurut saya lumayan berhasil ya. Artinya kita jadi nyaman nih. Hmm. Sehingga warga Jakarta nggak bosan-bosan dia healing ke puncak. Nah, kalau misalnya kemarin ada salah satu paslon ingin menjadikan Jakarta tempat healing gitu ya, yang nggak perlu keluar, misalnya ke puncak atau ke Bandung atau keluar Jakarta lah. Kira-kira gimana? Mungkin nggak tuh dengan gubernur terpilih ini kira-kira untuk menjadikan Jakarta ini tempat healing gitu. Ya Bang Marioto dulu barangkali. Ya, kebetulan kita lagi di puncak ya. Iya. Di Cilember. Nah, tadi pagi sekitar jam 7 itu saya bersama kawan-kawan itu sempat jalan sedikit ke arah Masjid Ataun Puncak. Jadi ada pemandangan yang menarik ya setelah proses perapihan, penertiban pedagang-pedagang di pinggir-pinggir jalan itu. Jadi tempatnya menarik karena suasana puncak kembali menjadi natural, keren gitu kan. Jadi kalau kita sekarang jalan-jalan ke puncak ke arah Taun sambil di mobil kita sudah bisa ngeliat pemandangan kiri kanan kita tuh. Beda lah ya. Bukit Kebontai bisa ngeliat. Yang lebih menarik lagi itu proses daripada pengemasan wilayah tadi. Ya. Pedagang-pedagang itu sekarang ditempatkan di area sebelah Gunung Mas ya? Iya, Gunung Mas itu. tuh ada. Gunung Mas ya. Itu menarik mereka. Jadi yang menariknya itu adalah proses tadi. Saya melihatnya bahwa proses penertiban itu benar-benar ditertibkan itu secara manusiawi. Pedagang itu diletakkan di sisi-sisi yang baik. Saya lihat rest area itu yang tadinya dagangnya kemasannya seperti kaki lima. Setelah masuk di rest area jadi menarik, jadi bagus. Jadi kayak food court gitu Jadi ya, kayak di food mana. court. Jadi orang datang yang pedagang itu diuntungkan ketika mereka di jalan yang hadir menjadi konsumennya adalah pengendara motor, tapi hari ini pengendara mobil hadir juga. Dia ikut hadir di area-area food court itu tadi karena ada lahan parkir kan. Saya berpikir Jakarta pengennya begitu juga ya. Jakarta pengennya begitu juga. Ini gubernur baru. Kita kan di periode sebelumnya juga punya gubernur dari partai yang hampir sama dulu. Kalau di Jakarta Utara kita terngiang-ngiang dengan kasus Muara Baru dulu. Muara Baru. Proses penggusuran, tapi peletakan hasil gusur tadi ada sisi tidak manusiawinya, gitu. Tapi kalau di puncak itu manusiawi. Kalau saya lihat kemasan food courtnya jadi menarik, alamnya menarik, gitu kan. Tapi kalau yang di Jakarta itu kita lihat ada persoalan itu. Nah, saya pengen sih gubernur berikutnya kalau bisa jangan gusur, kalau mau terjadi penertiban seperti Jawa Barat di puncak, menarik. Ada sisi manusiawinya. Hari ini sebetulnya masih ada lagi persoalan di Jakarta Utara. Kampung Bayem. Oh iya, Kampung Bayem itu kan berisik-berisiknya itu mulai sejak lama pembangunan JIS itu kan. Sampai hari ini persoalannya belum selesai. Nah, ini PR besar untuk gubernur berikutnya. Bagaimana dia bisa mengemas itu secara apik, gambarannya seperti bagaimana puncak mengemas pedagang kaki lima gitu. Jadi tempatnya bagus, menarik. Kita pengen Jakarta begitu juga. Ya. Jangan sampai ada kesan gubernur lama itu tentang Muara Baru terjadi kembali di Kampung Bayem. Itu yang kemasannya menurut. Ada JIS yang megah, tapi ada masyarakat yang termarginal gitu kan. Itu kita nggak pengen seperti itu. Gubernur itu harus arif, bijaksana, begitu berpikirnya harusnya begitu. Jadi hasil jalan ke puncak tuh kayaknya terpikir begitu ya. Harus ada pengemasan yang baik nih kepada masyarakat, bukan hanya sekadar menata kotanya. Gitu kalau menurut. Berarti ada kemungkinan Om Marioto mau jadi warga Jawa Barat. Kalau ada villa yang bisa dikredit Harus dikredit. Kalau Bang Daus gimana Bang? Tanggapannya tadi tentang Jakarta jadi tempat healing bagi warganya sendiri atau dari warga luar Jakarta? Iya. Kalau Jakarta jadi tempat healing itu sebenarnya sudah ada ya. sejak lama memang ya. Sudah ada sejak lama. Kalau Jakarta itu tempat healingnya itu laut.
Laut tempat ya. Kumario tuh Iya. di Ancol. Iya. Terus sekarang diperluas lagi. Iya. Kan reklamasi, ada pasir putih di sana, taman maju bersama gitu, tempat healing yang ya kalau jagoan kita jadi malah lebih keren kan kemarin tuh mau Siwo. bikin ya Ngeri, itu ngeri. proyek PSN tuh ya Ngeri itu. Giant Siwo, Giant Siwo. nanti antara NCICD Di Jakarta Utara bukan Jakarta Barat kan? Saran nih. Jadi ada dua tanggul kan, NCICD sama Giant Siwo. Di antaranya itu nanti dibikin kawasan. Nah, kawasan itulah nanti yang bisa jadi tempat healingnya orang Jakarta. Tapi emang nggak kalah, tapi tetap kalah kok. Tetap puncak. Puncak. Tetap puncak. Karena masalah udara, suhu, Iya. nggak ada yang bisa ngalahin lah. Iyalah. Nggak, tapi memang tantangan juga akhirnya untuk gubernur yang akan datang. Dia harus lebih kreatif lagi berpikir bagaimana tempat healing di Jakarta itu nggak kalah sama puncak. Jakarta kan lengkap semuanya. Iya. Duitnya banyak, fasilitasnya banyak, areanya banyak. Kenapa nggak lebih menarik gitu? Tapi kan? ada yang bikin gak menarik Om. Apa tuh? Villa di sini lebih murah. Iya, bener. Iya. Kalau di Jakarta homestay-nya aja udah mahal. Iya. Homestay yang syariah. Ya. Iya. Yang ke syariahnya. Iya. Tapi bagaimanapun ya kita harus optimis lah ya menatap masa depan. Ya. Baik Harus dari optimis. segi Jakarta dari segala aspek ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan baik dari kita secara individu maupun pemerintahan bisa membuat Jakarta lebih maju pasca lepasnya predikat ibu kota. Iya. Gitu kali ya. Bang Jaki barangkali ada. Kalau dari gua kali ya, mungkin cuman mau bilang jangan terlalu menggantungkan hidup kita sama orang lain. Asik. Oh, ini dalam nih. Yang udah-udah kita udah percaya ditusuknya terakhir. Asik. Paling kayak dalam. dalam. Yang udah-udah kita udah percaya nih, oh bakal begini gitu. Set, di akhir kena. Iya. Ya tapi itu takdir ya. Gimana pun juga kan kalau kata Allah jadi enggak. Jalannya begini. Jalannya begini. Yang penting kita jalan-jalan ke Yang penting puncak. jalan-jalan ke puncak. Apapun kondisinya harus happy. Ya, Gak boleh stres. Mungkin gitu kali ya Bang Pasih ya. ya, kurang lebih gitu. Itu dulu kali ya. Nanti Itu dulu lain kali waktu ya. kita ngobrol lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Ya. Mungkin berikutnya tiba-tiba kita ada di Ataun.